Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fitrudullah Syamsu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Dan yang saya sayangi mahasiswa teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti seminar proposal penelitian ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nirma Sari. NIM saya 2203220028. Dan saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dari Abang Rating tingkatan yang bernama Rizky, dan langsung aja, yaitu berjudul analisis keefektifan media PowerPoint interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa-siswa pada pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Melabuh. Di sini ada latar belakangnya. Pendidikan adalah upaya untuk memastikan agar peserta didik dapat hidup dengan baik di masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidupnya sendiri, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan negaranya. Dampak teknologi terhadap pembelajaran adalah perubahan dan inovasi yang terjadi ketika penggunaan sistem pembelajaran, khususnya media tradisional, dialihkan ke teknologi dan sistem informasi. Sangat penting bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan di sini juga ada rumusan masalah, itu bagaimanakah media PowerPoint interaktif efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Melabuh. Dan ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan media PowerPoint interaktif untuk meningkatkan minat belajar pada pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Melabuh. Selanjutnya ada manfaat penelitian, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran, khususnya mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia. Dan ada definisi operasional. Media PowerPoint adalah sebuah alat bantu presentasi yang dibuat menggunakan Microsoft PowerPoint dan dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya interaksi antara presenter dan audiens. PowerPoint interaktif meningkatkan pengguna untuk memiliki jalur navigasi, menjawab pertanyaan, serta melakukan aktivitas pembelajaran yang dinamis. Minat belajar adalah suatu kecenderungan atau keinginan yang kuat dari seseorang untuk terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman tertentu. Minat ini muncul dari dalam diri individu dan biasanya ditandai dengan rasa ingin tahu, perhatian, serta kesenangan dalam mengikuti kegiatan belajar. Pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang mempelajari bahasa Indonesia serta menyeluruh, baik dari segi kemampuan berbahasa, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Struktur bahasa, tata bahasa, ejaan, dan kosakata, serta penggunaan bahasa dalam berbagai konteks, seperti dalam karya, sastra, surat, pidato, laporan, dan sebagainya. Tujuan utama pelajaran ini adalah agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan tepat, serta memiliki apresiasi terhadap bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian dari identitas dan budaya bangsa. Bab 2 ada kajian pustaka. Pengertian media PowerPoint interaktif. Media PowerPoint interaktif adalah salah satu bentuk dari media pembelajaran
digital yang menggunakan perangkat lunak Microsoft PowerPoint dengan penambahan fitur-fitur interaktif seperti tombol navigasi, tautan, animasi, dan kuis yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara aktif dengan materi yang disajikan. PowerPoint merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan poin-poin pokok dari materi yang kita sampaikan. Dengan fitur-fitur yang berbagai fitur dapat digunakan pada media PowerPoint. Media ini mampu mengakomodir berbagai jenis gaya belajar serta gaya belajar visual, audio, kinetik, dan juga verbal. Dan selanjutnya ada manfaat media PowerPoint interaktif. Dapat menyajikan feedback yang telah terprogram dalam PowerPoint, mempunyai banyak jenis animasi yang dapat menarik peserta didik, baik objek dalam slide, baik objek dalam grafis. Menurut beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menggunakan media interaktif berbasis PowerPoint dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dan ada kelebihan dan kekurangan media PowerPoint interaktif. Pertama, menurut Susilowati tahun 2021, kelebihan media PowerPoint interaktif dapat menunjukkan objek secara langsung, dapat menggabungkan beberapa elemen seperti teks, gambar, video, grafik, suara, dan animasi, dan ada berdampak positif bagi terhadap hasil belajar. Dapat meningkatkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran, membantu guru untuk lebih mudah memaparkan materi. Selain mempunyai kelebihan, PowerPoint juga mempunyai kelemahan diantaranya sebagai berikut: memerlukan waktu dan tenaga sebagai bahan persiapan, sering direpotkan oleh perangkat komputer. Peserta didik harus mempunyai kemampuan cukup untuk dapat mengikuti program PowerPoint. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimanakah media PowerPoint interaktif efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Melabuh? Tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui keefektifan media PowerPoint interaktif untuk meningkatkan minat belajar pada pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 3 Melabuh. Manfaat penelitian: memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran dan mengetahui manfaat dari penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Indonesia. Langkah-langkah pembuatan media PowerPoint interaktif: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis karakteristik peserta didik. 3. Menyusun materi dan naskah presentasi. 4. Mendesain tampilan slide. 5. Menambahkan media visual dan audio. 6. Membuat kuis atau latihan interaktif. 7. Melakukan uji coba dan revisi. 8. Menyimpan dan mengekspor file. Dan ada pengertian minat belajar. Minat dapat didefinisikan sebagai kecenderungan kuat atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal atau aktivitas yang muncul secara alami tanpa ada paksaan dari luar. Ini adalah dorongan interpersonal yang berperan penting dalam proses pembelajaran karena dapat memengaruhi motivasi dan pada akhirnya menentukan keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik untuk memahami minat siswa sebaik mungkin, karena hal ini erat kaitannya dengan peranan senang dan kepuasan individu terhadap sesuatu yang dianggapnya bernilai atau sesuai dengan keberhasilannya. Minat merupakan di mana seseorang mempunyai perkalian dan keinginan untuk memahami dan belajar serta membuktikannya lebih jauh. Dan di sini ada indikator minat belajar, yaitu perasaan senang, perhatian, perasaan tertarik, giat belajar, mengerjakan tugas. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Faktor internal, contohnya kesehatan, motivasi dan minat pribadi, bakat dan kecerdasan. Dan ada faktor eksternal, keluarga, lingkungan sekolah, teknologi digital.
Dan pengertian pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia merupakan komponen penting dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Mata pelajaran bertujuan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa menurut Muhammad Ali tahun 2020. Pelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah proses pembelajaran peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia bertujuan. Bab 5. Pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia merupakan komponen penting dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Mata pelajaran bertujuan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa menurut Muhammad Ali tahun 2020. Pelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah proses membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Membantu peserta didik menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, dan memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial, serta memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya dalam konteks alami. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tempat dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih SD Negeri 3 Melaboh yang berlokasi di Jalan Bakti Pemuda, Kampung Lapang, Kecamatan Japalawan, Kabupaten Aceh Barat. Subjek dan objek penelitian. Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 3 SD Melaboh, Kecamatan Japalawan, Kabupaten Aceh Barat, dan jumlah seorang siswa adalah 17 orang dengan pendidik kemampuan 5 orang dan laki-laki 12 orang. Sedangkan objek penelitian meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran bahwa dengan menggunakan media PowerPoint interaktif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. Dan selanjutnya ada instrumen penelitian. Pedoman observasi yang dirancang untuk memandu peneliti dalam mengamati aktivitas pembelajaran, interaksi siswa dengan guru, dan penggunaan media PowerPoint interaktif dalam proses pembelajaran. Pedoman wawancara yang digunakan untuk memfasilitasi wawancara dengan guru dan siswa terpilih dengan fokus pada pengalaman mereka dalam menggunakan media PowerPoint interaktif dan dampaknya terhadap kreativitas siswa. Lembar dokumentasi untuk mencatat hasil keterlibatan dan minat belajar siswa dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik pengolahan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Prosedur penelitian, perencanaan planning, pelaksanaan, action, observasi, refleksi. 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil dari penelitian kelas 5 di SD 3 di peserta didik yang dilampirkan jumlah seluruh siswa 17 orang menggunakan media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 3 Melaboh. Ada 15 peserta didik yang senang atau menerima pembelajaran dengan baik dan sekitar 2 peserta didik kurang senang dalam menggunakan media PowerPoint interaktif. Menurut 17 siswa, pembelajaran menggunakan media PowerPoint interaktif ini sangat menyenangkan. Kemudian ada 17 siswa yang menyaksikan gambar yang ada di PowerPoint. Setelah itu, 14 siswa dapat ikut berinteraksi atau ikut aktif menjawab pertanyaan dari guru, dan 3 siswa tidak ikut menjawab atau aktif dalam belajar bersama guru dalam menggunakan audio PowerPoint interaktif. Berdasarkan pernyataan siswa, ada 15 siswa yang ada berdiskusi, 2 siswa yang tidak berdiskusi. Hasil wawancara siswa, ketertarikan siswa juga bervariasi dalam menggunakan media PowerPoint interaktif ini. Ada 32 siswa yang merasa tertarik dan 2 siswa yang tidak tertarik. Siswa juga ingin mencoba media PowerPoint interaktif ini di pelajaran yang lain. Ada 15 siswa ingin mencoba karena mengatakan seru dan menyenangkan karena ada gambar yang ditampilkan, dan 2 siswa yang tidak ingin mencoba lagi di pelajaran lain karena tidak bisa fokus. Menurut pendapat siswa, ada 14 siswa yang setuju bahwasannya pelajaran bahasa Indonesia ini akan jadi lebih menarik jika menggunakan media ini, dan 3 siswa tidak setuju. Di saat guru
guru menjelaskan ada 15 siswa yang mengaku memperhatikan guru dan 2 siswa tidak memperhatikan guru. Kemudian 14 siswa ingin terus mengikuti pelajaran dan 3 siswa tidak ingin mengikuti pelajaran dengan menggunakan media PowerPoint interaktif karena merasa tidak cocok dengan media ini. Dan 15 siswa yang tetap fokus ketika mengikuti media PowerPoint interaktif dan 1 siswa tidak fokus. 1 siswa merasa agak sedih terganggu dalam pembelajaran karena menggunakan media ini. Dengan rata-rata nilai 85% atau 15 siswa yang tertarik menggunakan media PowerPoint interaktif ini. Dari beberapa pertanyaan diajukan dapat sisi positif berupa ketertarikan, keterlibatan, dan perasaan senang terhadap siswa dalam menggunakan media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil wawancara guru. Berdasarkan hasil wawancara guru dalam menyatakan bahwa media PowerPoint interaktif ini sangat menarik untuk diterapkan pada mata pelajaran. Peneliti mewawancari guru dapat menjelaskan pertanyaan kepada guru ada mendengarkan pendapat dari guru tersebut. Adapun beberapa pendapat atau jawaban dari guru berdasarkan tabel yang ada di atas. 1. Media PowerPoint interaktif ini sangat menarik diterapkan dalam pembelajaran karena mendapat perhatian lebih dari peserta didik. 2. Beberapa siswa yang biasanya tidak aktif jadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 3. Menggunakan media PowerPoint interaktif ini kita mendapat respon baik yang dimana siswa lebih aktif dan serta dapat berinteraksi dengan guru. 4. Zaman teknologi sekarang siswa lebih tertarik menggunakan media PowerPoint dan diperlukan pada proyektor. 5. Menurut saya setelah diperhatikan dengan menggunakan media PowerPoint ini siswa menjadi lebih dapat berinteraksi dengan guru dengan keterlibatan menjawab apa yang dilemparkan kepada guru atau lebih bergerak selama pembelajaran berlangsung. 6. Kelebihan dari media PowerPoint ini adalah guru jadi lebih mudah menjelaskan pelan-pelan pada perubahan pembahasan mata pelajaran dan berbicara dengan menggunakan media PowerPoint dari proyektor. Jadinya saat anak terlibat agak sedikit bingung dan harus dapat beradaptasi dengan media tersebut. 7. Kendala saya belum terbiasa menggunakan proyektor, jadinya saya akan lebih memakai waktu untuk menjadi saya harus beradaptasi dengan proyektor dengan sering menggunakannya. 8. Karena dapat memudahkan saya dalam menjelaskan poin-poin yang ada di dalam pembelajaran. Bab 5 penutup 5.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil